Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama dari MPI Impan A dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, adapun puji syukur kita ucapkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Beliau berikan kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pembiayaan pendidikan. Dan solawat salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kerana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman kependidikan yang kita rasakan pada saat ini. Adapun sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan judul saya memperview jurnal iaitu Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat yang ditulis oleh Muhammad Ain. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pembiayaan pendidikan yang dilakukan untuk mengetahui kriteria siswa yang akan mendapatkan biaya siswa pendidikan. Metode penelitian ini iaitu menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al-Insan, Jawa Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif yang terdiri dari 3 komponen analisa data, iaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan ada 2 program pembiayaan pendidikan yang dilakukan di lembaga ini, iaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai oleh pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria siswa dalam penerimaan bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas. Yang pertama, fakir miskin, yatim piatu, takmir masjid. Yang kedua, fakir miskin, yatim piatu. Yang ketiga, fakir miskin. Selain itu, ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasi dana zakat untuk program pendidikan. Dalam penelitian ini, pendidikan merupakan cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Namun di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan penerimaan beasiswa baru atau PSB dimulai. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Daya serap pendidikan masih rendah dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan undang-undang, yakni 20% dari APBN atau APBD yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni pasal 49 ayat 1. Salah satu akar penelitian permasalahan pendidikan pada umumnya adalah pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatannya rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Karena itu, tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis. Memang Undang-Undang 1945 telah mengamandemenkan atau menetapkan
anggaran 20% dan daerah. Tetapi kita semua mengetahui bahawa tetap belum menjadi peningkatan yang betul-betul signifikan dalam anggaran pendidikan. Kondisi ini menyebabkan negeri ini kehilangan generasi dikarenakan generasi memiliki kualitas intelektual yang rendah sehingga dikhawatirkan akan terjadinya menjambunya kasus pekerja anak jalanan, pelacuran anak dan kasus sosial anak lainnya diakibatkan kemiskinan dan tekanan hidup. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berorientasi pada deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi, yang berarti bahawa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Metode pengumpulan data. Dalam usaha mendekati objek penelitian ini untuk mendapatkan data, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Metode observasi, iaitu teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Yang kedua, metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, iaitu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pengawasan untuk mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud untuk mengadakan wawancara ini adalah untuk mengenai kegiatan orang itu, organisasi, perusahaan, motivasi dan tuntunan dan kepedulian. Yang ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi iaitu berasal dari dokumen yang berisi setiap bahan tulis dan filem yang dipersiapkan karena adanya permintaan pendidikan. Keabsahan data atau keabsahan data merupakan subjek atau konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian dan keandalan dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan datanya digunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun langkah analisis data yang ditempuh oleh penulis dari data-data yang diperoleh penulis berupa mengkaji dan mengaitkan data-data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan kejelasan terhadap yang dibahas. Kemudian dipaparkan dengan dalam bentuk kejelasan. Deskripsi lokasi penelitian adalah di Lembaga Amil Zakat Insan Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga amil zakat yang senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh lembaga ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menjamin masyarakat tetap dapat mengayam pendidikan, pada akhirnya mengurangi jumlah anak putus sekolah serta meningkatkan sumber daya manusia generasi bangsa ini untuk masa yang akan datang. Program himpunan di Amil Zakat Al-Insan Jawa Tengah adalah program himpunan
yang dilakukan oleh lembaga amil zakat adalah berupa penghimpunan zakat, infak dan sedekah, wakaf, donasi, konsultasi zakat dan masjid center. Program pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah berupa klinik kesihatan cuma-cuma beasiswa terpadu Benter, SD sampai SMA, bantuan biaya hidup, pesantren yatim, peduli sosial remaja, training peningkatan skill, peduli sembako rakyat, dan bantuan kemanusiaan, tebar hewan kurban, krisis center, dan pemberdayaan ekonomi. Kriteria penerimaan pembiayaan atau beasiswa pendidikan. Pada pelaksanaannya ada penyelesaian anak yang masuk dalam prioritas atau kriteria untuk mendapatkan beasiswa ini. Diutamakan anak-anak yang tergolong sebagai fakir miskin, yatim piatu, tahmir masjid. Dinyatakan fakir miskin iaitu mereka yang orang tua yang tidak mampu, yang berpenghasilan rendah, dalam hal ini di bawah 1 juta, dinyatakan sebagai kerogan tidak mampu. Tidak seruh atau tahmir masjid, kemudian ditunjukkan lanjuti dengan survei datang langsung ke rumahnya, dan yang penting pula anak tersebut sanggup mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Insan Jawa Tengah. Lembaga Amil Zakat Al-Insan Jawa Tengah sebagai lembaga zakat yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas serta mewujudkan infrastruktur ekonomi masyarakat yang kuat melalui pendayaan dana zakat. Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan itu adalah dengan membuat program pembiayaan pendidikan. Dikemukakan ada 2 program pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga ini, yaitu program beasiswa terpadu atau Benter dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayaan guna zakat yang telah dihimpun. Bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Al-Insan Jawa Tengah lebih kepada pembinaan mental, kepribadian Islam, al-akhlaqul qarimah atau sejenisnya. Mentoring keislaman tetapi tidak menutup kemungkinan secara insidental ada yang dalam bentuk pengembangan skill dan permainan keluar atau outbound. Kriteria siswa penerimaan bantuan ini ialah yang pertama tadi, fakir miskin, yatim piatu, tahmir masjid. Sistem alokasi dana zakat yang diterapkan di lembaga ini untuk pembiayaan pendidikan terlihat tidak kaku atau tata aturan atau sistem yang dipakai. Ini dapat dilihat dari pengalokasian dana untuk beasiswa. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengalokasian dana pada program ini, sehingga akan berdampak positif pada program pemberian beasiswa sebab sistem seperti ini dapat menjamin keberlangsungan program yang sudah dijalankan, sehingga jika dalam kerjanya fundraising divisi pendidikan untuk beasiswa mendapatkan dana tidak sesuai target, program ini tidak berhenti di tengah jalan. Adapun saran dalam jurnal ini adalah itu selalu meningkatkan dan menyelamatkan anak-anak dan orang-orang yang tidak mampu, dan selalu semangat dalam membantu sesama kita untuk memperoleh pendidikan yang semestinya. Adapun daftar pustaka, yaitu
Departemen Agama RI, yaitu Al-Quran dan Terjemahnya tahun 2005. Yang kedua, Dibuk Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta, Balai Pustaka 2002. Patah Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan Bandung, PT Remaja Osda Karsia 2002. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sesama manusia saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.